Hai netizensuara.com, balik lagi di Throwback Crime Story yang akan membahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia. Bareng gue, Sylvie Damanik. Pada episode kali ini, gue akan membahas soal kasus pemerkosaan belasan santri yang dilakukan oleh guru pesantren bernama Heri Wirawan. Publik pada awal 2021 digegerkan dengan ulah pimpinan pesantren asal Bandung, Jawa Barat yang memperkosa belasan santri. Pelaku bernama Heri Wirawan. 9 korban diantaranya dilaporkan sampai hamil hingga telah melahirkan anak. Salah satu korban yang berusia 14 tahun bahkan sampai melahirkan 2 anak dari perbuatan asusila guru pesantren ini. Dari belasan korban diantaranya berasal dari Garut, Jawa Barat. Nah, antara korban dan pelaku memiliki pertalian saudara dan bertetangga. Memang ini bejat sih, udah saudara masih aja. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyebut kasus ini terungkap saat salah satu korban pulang ke rumah orang tuanya yang kala itu hendak merayakan Idul Fitri. Orang tua korban saat itu melihat ada yang berubah dari anaknya, hingga akhirnya diketahui anaknya hamil. Orang tua korban yang tidak terima akhirnya melaporkan Heri Wirawan ke Polda Jawa Barat. Pelaku Heri melakukan aksi bejatnya sepanjang 2016 hingga 2021 di pesantren yang ia dirikan bernama Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda di Antapani Tengah, Kota Bandung. Pesantren itu didirikan sejak tahun 2016. Untuk melancarkan aksinya, Heri melakukan sejumlah iming-iming agar korban tidak bersuara. Ada korban yang diiming-imingi menjadi poluan hingga dibiayai kuliah. Tidak hanya itu, ada korban yang dieksploitasi untuk bekerja di bagian tata usaha. Salah satu tugasnya untuk mencari dana sumbangan. Setelah kasusnya ditangani kepolisian, Heri akhirnya mengaku perbuatannya bahwa dia telah memperkosa 13 santriwati. Kasus ini akhirnya naik ke meja hijau. Heri di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung juga mengakui perbuatannya telah memperkosa 13 santriwati. Di sidang itu terdakwa meminta maaf atas tindakannya dan mengaku hilaf. Dalam persidangan Heri juga mengakui sempat mengurung korban agar tidak membeberkan kejahatannya. Setelah menjalani rangkaian persidangan, Jaksa Pengadilan Negeri Bandung pada 11 Januari 2022 kemudian menuntut Heri dengan hukuman mati dan kebiri kimia. Sidang tuntutan oleh jaksa itu digelar tertutup. Tuntutan itu diambil jaksa karena menilai tindakan Heri dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Selain itu, tuntutan tersebut dianggap merupakan bukti kejati berkomitmen untuk memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual. Kasus Heri akhirnya sampai dengan pembacaan vonis. Pelaku divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung 15 Februari 2022. Vonis hakim yang lebih ringan dari tuntutan JPU membuat kecewa banyak kalangan yang berharap terdakwa dihukum seberat mungkin. Jaksa yang tidak terima akhirnya mengajukan banding. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan penjara seumur hidup terhadap pelaku pemerkosaan Heri. JPU mengharapkan banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam melakukan banding tersebut. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Swantoro, akhirnya mengabulkan banding yang diajukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas putusan Pengadilan Negeri Bandung terkait vonis Heri. Hakim Pengadilan Tinggi menghukum terdakwa Heri dengan pidana mati. Selain vonis mati, Heri juga diwajibkan membayar restitusi lebih dari 300 juta rupiah. Vonis Pengadilan Tinggi Bandung ini menganulir putusan Pengadilan Negeri Bandung yang sebelumnya membebaskan Heri dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban.
hukuman Heri semakin berat karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung merampas harta atau asetnya. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung saat itu menyatakan perampasan dilakukan untuk memenuhi biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah. Hasil perampasan akan dilelang. Hasil lelang akan lebih dulu diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum akhirnya diserahkan kepada para korban dan keluarga. Tak terima hukumannya diperberat, pemerkosa 13 santri itu mengajukan kasasi. Namun kasasi terdakwa ditolak Mahkamah Agung pada 8 Desember 2022 sehingga vonis mati segera menunggunya. Itulah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh guru pesantren bernama Heri Wirawan. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya.